Nah, yang kita ingin tahu juga Bu, apa sih sebetulnya inovasi yang sudah dijalankan ataupun tengah disiapkan oleh pemerintah daerah khususnya di Maluku Utara, Bu Sherly? Ya, di tengah efisiensi anggaran, kita tidak mengurangi pembangunan, jadi kita berkolaborasi dengan BPKP untuk mengevaluasi harga satuan HPS. Kita dapat efisiensi 30% sehingga walaupun ada pemotongan di anggaran, tetapi list proyek dan panjangnya jalan jembatan tidak berkurang. Jadi itu inovasi yang sudah disiapkan tentunya oleh Pemprov Maluku Utara. Bu Sherly, kalau agenda Rakornas ini kan masih akan terus berlanjut ya Bu sampai sore nanti. Apa yang kemudian diharapkan oleh Bu Sherly tentunya untuk bisa didapatkan dari Rakornas hari ini? Ya, kita tadi Pak Presiden sudah mengumumkan hasil output yang sudah jalan selama 1 tahun ini. Kita mengkalibrasi lagi untuk memastikan kita di daerah bisa menjalankan asta cita Pak Presiden dengan lebih cepat, harus melompat tadi kata Pak Presiden. Kali ini pemirsa saya sudah bersama dengan Gubernur Cantik, Gubernur Maluku Utara, ada Ibu Sherly Joanda. Halo Ibu, apa Halo, kabar? Sehat baik, Ibu? sehat. Alhamdulillah. Baik, Bu Sherly, kita ingin tahu, tadi kan kita sudah mendengarkan arahan dari Pak Presiden Prabowo Subianto mengenai program prioritas. Nah, kalau di daerah ataupun di Maluku Utara sendiri seperti apa Bu implementasi program prioritasnya? Ya, di Maluku Utara untuk Asta Cita kita cek kesehatan gratis, kita saat ini udah 40% ya, kalau nggak salah nomor 3 senasional. Kemudian Koperasi Merah Putih juga kita sudah pembentukan 100%, 1185 badan hukum. Saat ini sedang pembangunan 60 Koperasi Merah Putih bangunannya. Selain dari itu, kita juga jalan pembangunan jalan jembatan melalui IJD juga jalan, serta makanan bergizi kita udah sekitar 55% yang jalan di Maluku Utara. Nah, yang kita ingin tahu juga Bu, apa sih sebetulnya inovasi yang sudah dijalankan ataupun tengah disiapkan oleh pemerintah daerah khususnya di Maluku Utara, Bu Sherly? Ya, di tengah efisiensi anggaran, kita tidak mengurangi pembangunan, jadi kita berkolaborasi dengan BPKP untuk mengevaluasi harga satuan HPS. Kita dapat efisiensi 30% sehingga walaupun ada pemotongan di anggaran, tetapi list proyek dan panjangnya jalan jembatan tidak berkurang. Jadi itu inovasi yang sudah disiapkan tentunya oleh Pemprov Maluku Utara. Bu Sherly, kalau agenda Rakornas ini kan masih akan terus berlanjut ya Bu sampai sore nanti. Apa yang kemudian diharapkan oleh Bu Sherly tentunya untuk bisa didapatkan dari Rakornas hari ini? Ya, kita tadi Pak Presiden sudah mengumumkan hasil output yang sudah jalan selama 1 tahun ini. Kita mengkalibrasi lagi untuk memastikan kita di daerah bisa menjalankan asta cita Pak Presiden dengan lebih cepat, harus melompat tadi kata Pak Presiden. Dan kita walaupun berbeda-beda, tapi kita semua harus bersama-sama berkolaborasi untuk memastikan asta cita di Maluku Utara jalan dan bisa mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kalau dari daerah hadir, kira-kira Ibu bisa berkolaborasi apa nih Bu Sherly? Kalau misalnya nanti dari daerah kemudian dan pemerintah pusat sudah hadir, kolaborasi apa yang diinginkan oleh Pemprov Maluku Utara? Kolaborasinya banyak ya, mungkin yang paling saya tekankan adalah minta bantuan dari pemerintah pusat untuk membangun jalan dan jembatan, karena saat ini jalan dan jembatan di Maluku Utara itu masih kurang banget, dan tanpa konektivitas maka kesejahteraan warga Maluku Utara itu belum bisa tercapai. Terakhir Bu Sherly, satu kata untuk Rakornas tahun 2026, apa Bu? Diharapkan hasil dari Rakornas ini akan berdampak bagi kebijakan-kebijakan kita, kepala daerah, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan daerah masing-masing. Baik, terima kasih banyak Bu Sherly. Selamat menikmati agenda Rakornas sampai dengan selesai. Terima kasih, semoga sehat selalu Ibu. Mari, terima kasih. Oke. Ya, itu dia wawancara saya bersama dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly Joanda. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan kami, Prita Zega berikut ini. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ahmad Riza Patria yang juga ikut dalam rapat kerja nasional pemerintahan pusat dan juga daerah tahun 2026. Langsung saja kita tanyakan kepada Pak Ahmad. Pak Ahmad, mengenai dengan Rakornas, mungkin ini baru sesi pertama, namun bagaimana Pak kesan-kesan atau respon dan tanggapannya soal Rakornas di sesi pertama tadi Pak? Yang pertama, menurut hemat kami ya luar biasa Pak Mendagri dengan jajarannya mempersiapkan segala sesuatunya secara teknis pelaksanaan
Rakornas sejak awal hingga hari ini dari Solo sampai selesai sangat profesional, tertib, disiplin, sangat mudah bagi semua peserta untuk hadir, pengaturan lalu lintas, waktu dan semuanya. Sampai makan, musola, semuanya sangat baik. Saya kira ini penting menjadi contoh kita bersama di seluruh Indonesia, terutama teman-teman di daerah bisa mengambil teladan. Yang kedua juga tentu substansi daripada acara ini yang dipersiapkan, Pak Presiden tadi di sesi pertama menyampaikan ide, gagasan, program-program yang selama ini digagas dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045, itu adalah program yang pro rakyat ya. Selain MBG, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, sekolah Garuda, sembako, pangan, semuanya untuk kepentingan rakyat. Saya kira ini program yang paling penting dan tugas kita adalah memastikan bahwa semua program Bapak Presiden yang selalu ingin memberikan yang terbaik, terbanyak, tercepat dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia. Mari kita dukung semua program Bapak Presiden Bapak Haji Prabowo Subianto. Bapak, dari Kementerian Desa sendiri untuk daerah ini, apa sebenarnya yang ingin disampaikan agar bisa terrealisasi program-program prioritas dari Bapak Presiden Prabowo Subianto? Ya semua daerah harus mempersiapkan ya, mulai dari sumber daya manusianya, infrastruktur, pembiayaan, regulasi, berbagai juga mempersiapkan seluruh kabupaten kota, desa-desa, semua harus bangkit, maju, bergiat ya. Bagi Bapak Presiden itu tidak ada yang tidak mungkin, justru kita ingin menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia yang dianggap remeh, yang dianggap tidak mungkin, tidak mampu, Bapak Presiden sangat ingin membuktikan dan menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia bisa menang, berhasil, sukses dan membanggakan. Dan kita lihat setahun kepemimpinan Bapak Presiden telah menunjukkan sesuatu yang luar biasa mulai dari diplomasi, program-program pemerintah dilihat bahkan ditiru menjadi contoh bagi negara-negara lain. Luar biasa sekali. Nah terakhir nih Pak Ahmad, ini satu kata untuk Rakornas tahun 2026. Rakornas luar biasa, sukses untuk seluruh rakyat Indonesia. Baik. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Ahmad Riza Patria. Terima kasih banyak. Siapa? Nah pemirsa. Dari Kabupaten Selatan. Ya Hobu. Oke. Nah. Oke. Nias Barat. Nah pemirsa, kita lanjut wawancara ini bersama dengan Bupati Nias Barat. Kebetulan ini saya dari Nias juga Bapak. Ya Hobu dulu Bapak. Ya Hobu. Nah bersama dengan Bapak Eli Yunus Waru. Nah Pak Eli Yunus Waru, menurut Bapak tadi kan ini ada arahan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Untuk di Kabupaten Nias Barat sendiri, dari apa yang disampaikan ataupun juga program-program yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Apakah ini juga ada kesamaan dengan visi dan juga misi Pak Eli Yunus Waru, Bu? Oke, terima kasih Bu. Ya, yang pertama dari arahan yang disampaikan Pak Presiden tadi kita melihat terutama di Nias Barat ya untuk visi dan misi kita cerah, cerdas, sejahtera dan sehat. Ya, terutama masalah MBG tadi penekanan beliau ini untuk di daerah kita Kabupaten Nias Barat ini sangat-sangat ini membantu dan mendukung terutama dalam perbaikan gizi. Dan kedua terkait dengan kemiskinan, saat ini masih kita juga tinggi angka kemiskinan, mudah-mudahan dengan program-program nanti sinergi pusat daerah, ini juga bisa menekan angka kemiskinan. Satu kata untuk Rakornas tahun ini Pak. Ini Rakornas ini cukup bermanfaat untuk kami di daerah untuk membangun sinergitas, sukses dan jaya Indonesiaku yang kucintai. Merdeka. Merdeka, terima kasih Pak Eli Yunus Waru atas waktunya Bapak.